Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perjalanan pendidikan nasional berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Tapi sebelum itu, mari kita mengenal siapa sosok Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang kita kenal dengan sebutan Bapak Pendidikan Nasional. Beliau merupakan pelopor pendidikan bagi masyarakat pribumi ketika Indonesia masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Nama asli beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara terlahir dari keluarga keraton Yogyakarta sebagai golongan ningrat. Selain menjadi aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, ia juga merupakan seorang kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Perjalanan pendidikan nasional berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Perjalanan pendidikan nasional ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendidikan sebelum kemerdekaan, dan yang kedua, pendidikan setelah kemerdekaan. Pendidikan sebelum kemerdekaan diawali dari tahun 1854, di mana pada tahun ini beberapa bupati atau petinggi negara mendirikan sekolah pertama yang dinamakan dengan sekolah kabupaten. Sekolah ini didirikan karena Belanda kekurangan sumber daya pekerja. Jadi, sekolah ini didirikan nanti untuk orang-orang yang akan bekerja demi kepentingan pemerintahan Belanda. Kemudian, di tahun yang sama, didirikanlah Sekolah Bumi Putra. Sekolah ini hanya terdiri dari 3 kelas, dan siswa di sekolah ini hanya diajarkan untuk menulis, membaca, dan menghitung seperlunya. Kemudian di tahun 1920 lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada tahun ini muncullah ide untuk membuat sekolah khusus untuk pribumi. Kemudian di tahun 1922 dalam rangka memperjuangkan pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli. Sekolah ini merupakan gerbang emas untuk kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Dengan adanya sekolah taman siswa ini, maka muncullah semangat untuk memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita hidup bangsa. Kemudian, pendidikan di sekolah taman siswa ini menekankan pada konsep pendidikan yang dikenal dengan istilah sistem AMO. Dalam konsep ini, guru harus mampu memposisikan dirinya menjadi pemimpin, kemudian dia juga bisa memberikan kesempatan untuk berkembangnya pemikiran siswa, serta guru juga harus mampu menjadi teladan yang baik bagi siswanya, baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Pendidikan setelah kemerdekaan dimulai dari tahun 1945 sampai 1950. Pendidikan pada masa ini masih melanjutkan pendidikan pada masa Jepang, di mana pelajarannya tetap sama, namun bahasa pengantarnya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Pada tahun ini, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI mengeluarkan asas-asas perjuangan. Yang pertama berisikan mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Kemudian asas yang ketiga yaitu membela hak serta nasib para buruh pada umumnya dan juga para guru. Nah, berdasarkan asas yang dikeluarkan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia ini, terlihat bahwa para guru lebih memprioritaskan dalam perjuangan kemerdekaan dibandingkan dengan aspek yang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para guru memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian, rencana pembelajaran yang digunakan pada masa ini yaitu dinamakan dengan Rencana Pelajaran tahun 1947, di mana pada rencana pelajaran ini pendidikan difokuskan untuk membentuk karakter yang merdeka dan berdaulat sehingga bisa sejajar dengan bangsa lain. Rencana pelajaran 1947 ini resmi dilaksanakan di sekolah pada tahun 1950. Kemudian yang selanjutnya ada pendidikan pada tahun 1950 sampai dengan 1966 atau yang dikenal dengan pendidikan pada masa Orde Lama.
Nah, pendidikan pada masa ini mengalami perubahan. Di bawah kekuasaan Soekarno, terdapat ruang bebas terhadap pendidikan. Terdapat 3 kurikulum pada masa Orde Lama ini. Yang pertama yaitu Rencana Pelajaran 1947, di mana rencana pelajaran ini sudah ada sejak awal kemerdekaan pada tahun 1945 dan 1950 ini. Kemudian kurikulum yang kedua yang digunakan adalah Rencana Pelajaran Terurai 1952, di mana pada kurikulum ini dikenal dengan konsep tematik atau mengaitkan seluruh pelajaran dengan kehidupan nyata di sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada Rencana Pendidikan 1964, di mana pembelajaran ini dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani para peserta didik. Yang selanjutnya adalah pendidikan pada tahun 1968 sampai 1998 yang dikenal dengan pendidikan Orde Baru. Pada masa ini, pendidikan mengalami kemajuan pesat di bidang pada sekolah dasar. Namun, pendidikan pada masa Orde Baru ini memiliki kualitas yang sangat buruk dari segi pendidik. Mengapa demikian? Karena pendidikan pada masa ini hanya memfokuskan dan mengarahkan siswa untuk menjadi pekerja saja tanpa memikirkan aspek yang lain, sehingga mereka tidak peka terhadap lingkungan sosial. Kemudian berdasarkan hal tersebut, maka terjadilah ketidakmerataan antara pekerjaan dan kebutuhan pada masa ini. Kemudian kurikulum yang ada pada masa ini, yang pertama adalah kurikulum 1968, yaitu kurikulum yang materi pelajarannya sudah berjenjang dan berlanjut. Muncullah materi SD, SMP, dan SMA. Kemudian ada kurikulum 1975, di mana kurikulum ini sudah bisa fokus terhadap satu pelajaran yang diminati. Selanjutnya ada kurikulum 1984. Pada kurikulum ini terjadi gap antara pekerjaan dan kebutuhan, dikarenakan tadi siswa dididik hanya untuk menjadi pekerja tanpa memikirkan aspek apa yang dibutuhkan di kehidupan. Kemudian yang terakhir ada kurikulum 1994. Pada kurikulum ini memadukan antara kurikulum 1975 dan 1984. Pada kurikulum ini terjadi perubahan waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. Selanjutnya adalah pendidikan abad ke-21. Pendidikan abad 21 ini tidak lagi berfokus pada kebudayaan. Namun pendidikan pada masa ini lebih menekankan kepada kemampuan siswa dalam mencari tahu dalam berbagai sumber, kemampuan siswa dalam merumuskan suatu masalah, kemampuan siswa dalam berpikir analitis, serta kemampuan siswa dalam kerjasama dan berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian, pendidikan yang selanjutnya adalah pendidikan yang dipakai sampai saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan pembelajaran di mana siswa dapat memilih apa yang diminatinya, sehingga tujuan pendidikan nasional belajar dapat terwujud, yaitu merdeka belajar, merdeka mengajar, dan merdeka yang sesungguhnya. Kurikulum merdeka ini menekankan pada profil Pancasila dan juga menekankan pada penerapan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan semboyan Tut Wuri Handayani. Di dalam semboyan tersebut terdapat 3 hal. Yang pertama adalah Ing Ngarsa Sung Tulada, yang artinya guru di depan bisa menjadi contoh atau teladan kepada murid-muridnya. Yang kedua adalah Ing Madya Mangun Karsa, yang artinya di tengah guru dapat memberikan semangat kepada peserta didiknya. Dan yang ketiga adalah Tut Wuri Handayani, yang artinya di belakang guru dapat memberikan dukungan ataupun dorongan kepada muridnya. Di mana semboyan ini sudah ada sejak Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah tangan siswa, dan sampai sekarang Tut Wuri Handayani masih kita gunakan di sekolah.